Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di kanal YouTube Muslimah Ulul Albab pada program Suara Pakar untuk Perubahan. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita akan berbincang, berdiskusi terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya di dalam pengolahan sumber daya alam laut kita. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Profesor Dr. Insinyur Sutinama DMSI. Beliau adalah pakar agribisnis perikanan Makassar. Gimana kabarnya Ibu Prof? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat baik. Prof ya. Iya. Jadi Ya. kalau menurut Prof di sini berarti memang kita butuh strategi khusus nih Prof, begitu. Jadi kira-kira kalau di kelihatannya tadi kalau di negara lain itu misalnya tadi sebutkan oleh Prof itu Malaysia pada saat negara itu mengatur itu ternyata mampu. Berarti artinya di sini kalau kita juga bisa melihat Indonesia hari ini menerapkan kapitalisme, kemudian diambil alih penerapannya itu oleh negara dengan basis kapitalisme, apakah memang masih mungkin, Prof? Pola pemberdayaan masyarakat pesisir itu dengan memanfaatkan sumber daya laut itu masih akan optimal, begitu, Prof? Ya, itulah tadi, memang selain pemerintah memang sebagai regulator, tapi harus diutamakan tadi pengawasan ya. Pengawasannya, aturan banyak di Indonesia itu aturan, ada semua aturannya, tapi implementasi di lapangan itu kurang, pengawasan kurang. Buktinya aturan ada, tidak boleh mengekspor benih, tapi kenyataannya ada. Jadi seperti rumput laut, harusnya lebih banyak ya, lebih banyak multiplier efeknya kalau rumput laut itu masuk ke industri dulu, diolah, baru diekspor. Itu luar biasa multiplier efeknya ya. Sama Gubernur Prof Amiruddin dulu kan, mantan rektor Unhas jadi gubernur, karena kebijakannya itu adalah tiga ya, teologi pembangunan ala Prof Amiruddin itu petik, olah, jual. Ya, oleh beliau itu dibangun kawasan industri di Sudiang. Coba lihat banyak kawasan industri, dan itu multiplier efeknya luar biasa ya. Terhadap produk, peningkatan kualitas. Kalau peningkatan kualitasnya ada, pasti nilai ekonominya meningkat. Ya. Termasuk juga pemberdayaan masyarakatnya kan, Prof ya? Penyerapan tenaga kerja. Kalau industri dibuka, ada hilirisasi. Lokal, gitu ya, Prof. Iya, tenaga kerja lokal terbuka, ya terbuka. Kemudian kalau mereka bekerja, pendapatan masyarakat meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat. Ekonominya juga ya, ekonomi pasti sejahtera, meningkat ya. Memang selain juga karena kualitasnya meningkat, kemudian kalau diekspor devisa negara juga meningkat. Kemudian yang paling penting kriminalisasi itu kurang, karena mereka sudah ada pendapatannya ya. Sama di Jeneponto dulu ya, banyak orang Jeneponto jadi tukang beca. Sekarang petani rumput laut diberdayakan di sana, mereka luar biasa ya, menjadi sejahtera. Kita lihat kalau kita ke Jeneponto itu luar biasa ya, sudah makmur. Cuma sayangnya tadi karena tidak ada hilirisasi ya, jadi semua bahan baku yang diekspor. Kalau ada masuk ke industri, multiplier efeknya terutama ke ekonomi itu luar biasa. Baik untuk masyarakat maupun untuk negara. Betul sekali. Berarti kalau kita lihat ini sebenarnya kalau dari regulasinya pun juga sudah ada ya Prof ya, peraturannya juga sudah lengkap. Kemudian kalau kita juga bicara ketersediaan mungkin sumber daya manusia untuk mendampingi juga mungkin ini sudah lebih ya Prof. Berarti kira-kira, tapi saya melihat begini Prof, kayaknya ada yang miss di sini Prof. Karena kan kalau misalnya negara mengambil alih harusnya itu kan bagus nih hasilnya. Berarti kan ada paradigma yang perlu dirubah di sini nih Prof. Kira-kira paradigma apa nih Prof ini yang perlu dirubah nih supaya semuanya ini bisa optimal, kerja negara juga jalan begitu ya Prof. Kemudian masyarakat juga sebagai bagian yang perlu disejahterakan di sini juga bisa dicapai. Ada paradigma yang harus dirubah ya. Jadi hendaknya negara dalam pengelolaan sumber daya alam ini tidak memakai sistem kapitalisme, menghitung untung ruginya saja. Ya, seperti dalam Islam sudah mengaturnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad menyatakan kita bisa berserikat di ketiga sumber daya alam ini, air, api, dan padang rumput. Jadi pengelolaan sumber daya alam ini itu adalah kepemilikan umum.
dan itu harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, olehnya itu kita harus memakai ya, menggunakan ini sistem Islam dalam ya memang ya ada ya menyatakan ya alhamdulillahillazi amarana bil iktisami bihablillah, ya segala puji bagi Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Masya Allah. Jadi sehingga pengelolaan sumber daya alam ini juga kita kembalikan kepada sang pencipta, sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini dan harus dikelola secara Islam. Jadi ada peran berarti kita intelektual di sini, Prof. Jadi para intelektual ini berperan, terutama intelektual Muslim ya, mengawasi, mendampingi, kemudian mengedukasi masyarakat pesisir ini supaya mengelola sumber alam ini secara optimal sehingga itu bisa berkelanjutan dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Iya, dan tentunya ini pasti kita butuh sistem Islam, Prof, ya, di dalam mengaturnya ini. Nah, itulah tadi ya. Jadi paradigma yang mesti dibangun adalah solusi dalam Islam luar biasa ya. Nah, jadi peran muslimah, peran intelektual muslimah di sini adalah mengawal, mendampingi dan mengedukasi masyarakat pesisir supaya dalam pengelolaan sumber daya alamnya ini secara baik ya, supaya optimal, secara lestari, supaya berkelanjutan, tentu berbasis Islam. Supaya kesejahteraan ini masyarakat bisa menikmati ya, adil dan makmur, insya Allah. Amin, amin, luar biasa. Ya, luar biasa ya pemirsa, bagaimana bincang kita pada hari ini mengupas terkait dengan potensi laut Indonesia, terutama di kawasan Indonesia Timur, dan bagaimana potensi laut ini ternyata kalau dengan berbasis Islam ya Prof ya, kita bisa memenuhi dan kita bisa menjadikan masyarakat pesisir itu bisa mengolahnya dengan optimal dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ya, demikian bincang kita hari ini dengan tema kesejahteraan masyarakat pesisir, cerminan kualitas sehat, pengelolaan sumber daya alam maritim. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain pada kanal YouTube Muslimah Ulul Albab pada program Suara Pakar untuk Perubahan. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.